Shalom. Sebelum memulai ibadah, kami persilakan kepada jemaat untuk mengisi terlebih dahulu bangku kosong yang ada di depan. Selamat datang dan selamat bersekutu kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali bergabung dalam gereja ini. Kiranya persekutuan hari ini membawa damai dan sukacita dari Tuhan. Kami, Naposo Bulung, pendeta dan para halado HKBP Keramat Jati mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun pernikahan bagi yang sedang merayakannya. Dan bagi jemaat yang sedang sakit, yang sedang dalam kedukaan, kiranya Tuhan mengaruniakan kesembuhan serta penghiburan. Horas, berkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Mazmur 118 ayat 26a. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, puji syukur kepada Tuhan melalui kasih-Nya dan penyertaan-Nya, Dia telah mengantar kita untuk memasuki minggu ke-13 setelah Trinitatis. Bernyanyilah untuk Tuhan, muliakanlah Dia dengan pujian. Dalam kerendahan hati dan penuh sukacita, marilah kita menyembah Dia yang Maha Kudus. Kita bernyanyi.
di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pemandian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan memohon, penuhi dan terangilah hati kami dengan Roh-Mu, supaya kami semakin membenci dosa kami dan mulai merindukan firman-Mu yang kudus. Biarlah firman-Mu yang kudus tumbuh dalam hati kami, sehingga kami menghasilkan buah-buah yang baik. Kami mohon semuanya itu karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita memuji Tuhan. Bersulingan merdu
Taurat Tuhan di minggu ini terambil dari Roma 8 ayat 8. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan. Tuhan
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di sorga, Engkau maha kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan. Lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu ya Tuhan, Allah sumber kebahagiaan kami. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita memuji Tuhan. Yang setia
Epistel minggu hari ini terambil dari Mazmur 125 ayat 1 sampai 5. Kita baca secara responsoria dan ayat terakhir kita baca bersama. Nyanyian ziarah. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap di atas tanah, yang diundikan kepada orang-orang benar, supaya orang-orang benar tidak mengulurkan tangannya kepada kejahatan. Kita bersama, tetapi orang-orang yang menyimpang ke jalan yang berbelit-belit, kiranya Tuhan mengenyahkan mereka bersama-sama orang-orang yang melakukan kejahatan. Damai sejahtera atas Israel. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman serta melakukannya. Amin. Kita memuji Tuhan. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Amin. Kita mendengarkan warta jemaat. Shalom. Warta Minggu tanggal 8 September 2024. 1. Pelayanan 1.1. Nama minggu dan topik minggu. Minggu tanggal 8 September 2024 adalah minggu ke-15 setelah Trinitatis. Topik minggu, Yesus menjadikan segala-galanya baik. 1.2. Berita anak lahir. Pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024, Tuhan telah mengaruniakan anak pertama perempuan bagi keluarga Riko Christian Panggabean, Ibu Tessa Paulina Elia Boru Panjaitan dari Wek Kalisari. Kiranya Tuhan memberkati anak tersebut dan orang tuanya. 1.3. Rencana pemberkatan nikah. Warta pertama, akan menerima pemberkatan nikah Anton Parluhutan Banjarnahor, anak dari Bapak Manihar Banjarnahor almarhum, Ibu Tiomina Boru Nainggolan, anggota Jemaat HKBP Kramat Jati, Resort Kramat Jati, Distrik 8 DKI Jakarta, dengan tunangannya Arta Ruth Uli Nababan, putri dari Bapak Jodirman Nababan, Ibu Nurhama Boru Sianturi, anggota Jemaat HKBP Parsauran Sipultak Parhorboan, Resort Parsauran Sipultak, Distrik 16 Humbang Habinsaran. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Senin 16 September 2024 di HKBP Huta Paung, Resort Marbun Barat. Kiranya diberkatilah rencana pernikahan mereka. 1.3. Sintua pensiun. Pada hari ini, Minggu tanggal 8 September 2024, gereja melaksanakan pemberangkatan Sintua pensiun Amang Sintua Insinyur Berlin Eli Togar P. Sinaga yang selama ini melayani di HKBP Kramat Jati dari Wek Rambutan 2. Oleh karena itu, kita mengumpulkan persembahan ke depan altar pakai amplop yang disediakan gereja pada ibadah Minggu pukul 6, 10.30 dan 17 WIB, serta tali kasih dari semua WIB sebagai ucapan syukur atas pelayanan Amang Sintua Insinyur Berlin Eli Togar P. Sinaga di HKBP Kramat Jati. 1.4. Ulang tahun ke-70 tahun. Sesuai program Huria, gereja akan memberikan ulos kepada yang berulang tahun ke-70 kepada Amang Ridwan Labatua Simbolon Opung Naomi, genap berumur 70 tahun pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 dari Wek Rambutan 2. Gereja akan menyampaikan ulos di hari Minggu 8 September 2024 di ibadah Minggu pukul 10.30. Inang Nyonya Tambunan Muriani Boru Panggabean, genap berumur 70 tahun pada hari Rabu 4 September 2024 dari Wek Tengah. Dengan sukacita keluarga tidak menerima ulos dari gereja. Kita doakan ibu tersebut diberikan kesehatan dan panjang umur. Tuhan Yesus memberkati. 1.5. Pelajar Sidi tahun ajaran 2024-2025, Sidi reguler. Penerimaan pendaftaran Sidi reguler tahun ajaran 2024-2025 telah ditutup. Pertemuan pertama orang tua Sidi dan anak Sidi dengan pendeta atau pengajar Sidi pada hari Minggu 15 September 2024
bertempat di gereja pada pukul 13 WIB setelah acara ibadah minggu pukul 10.30 selesai. Romawi 2, Dewan Koinonia 1.2, anggota jemaat baru. Mulai hari Minggu 8 September 2024 telah diterima menjadi anggota jemaat HKBP Kramat Jati, yaitu keluarga Jakob Amudi H. Manurung, Ibu Taruli Retno Y. Borumarpaung bersama 3 orang anak yang datang dari HKBP Cijantung Resort Cijantung, Distrik 8 DKI Jakarta, masuk WEG Cililitan Besar. Mulai hari Minggu 8 September 2024 telah diterima menjadi anggota jemaat HKBP Kramat Jati, yaitu keluarga Daniel Sitanggang, Ibu Andika Cindy Margaret Siringoringo yang baru menikah, tinggal di Jalan Condet Batu Ampar 5, RT 002 RW 05 nomor 14, Batu Ampar Kramat Jati, masuk WEG Condet Batu Ampar. Kita doakan semoga menjadi anggota jemaat yang bertumbuh di gereja HKBP Kramat Jati. Romawi 2.3, Fun Trip Punguan Ina Uria. Sesuai program kerja Punguan Ina HKBP Kramat Jati pada tanggal 14 sampai 16 September 2024 yang akan datang, Punguan Ina HKBP Kramat Jati akan melaksanakan kegiatan fun trip ke Cirebon dan Bandung. Kita doakan semoga kegiatan tersebut berjalan dengan baik. Romawi 2.4, penutupan Parheheon Remaja pada hari Sabtu 14 September 2024 yang akan datang. Seksi remaja akan melakukan acara penutupan Parheheon yang bertempat di ruang gereja pada pukul 16 WIB sampai dengan selesai. Kita doakan supaya kegiatan tersebut berjalan dengan baik. Romawi 3, Dewan Marturia. Romawi 3.1, Seksi Sending. Romawi 3.1.1, Jemaat Parguru Majakon Mulak pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 akan diterima kembali Majakon Mulak di Sermon Parhalado pada pukul 19, yaitu 1. Keluarga W Huta Barat Boru Siahaan dari WEG Duku. 2. Keluarga Doni Riki Marpaung Margaret Boru Huta Galung dari WEG Makassar 1. Dimohon kehadirannya untuk tatap muka dengan pendeta pada hari Senin tanggal 9 September 2024 di kantor pendeta Resort pukul 19 WIB. Romawi 3.12, Minggu Ekologi HKBP. Pada Minggu tanggal 22 September 2024 pukul 6 sampai 10.30 dan pukul 17, HKBP Kramat Jati akan melakukan perayaan bersama masa penciptaan dan Minggu Ekologi HKBP. Sesuai himbauan Eporus HKBP mendorong Kuria untuk ikut merayakan masa penciptaan bersama teman-teman seiman di seluruh dunia dengan topik Minggu, kebesaran Allah dalam seluruh ciptaannya. Mazmur 104 ayat 1 sampai 3 dan 13. Romawi 3.13, kunjungan ke Lapas Cipinang. Pada hari Selasa 10 September 2024, Seksi Sending Tim Doa HKBP Kramat Jati akan mengadakan kunjungan ke Lapas Cipinang yang dipimpin pendeta dan Dewan Marturia. Kita doakan semoga kegiatan tersebut berjalan dengan baik. 5 lain-lain. Romawi 4.1, petugas kebersihan dan pengadaan bunga altar. Petugas kebersihan dan pengadaan bunga altar Minggu 15 September 2024 adalah paduan suara Immanuel. Demikianlah warta minggu ini. Untuk warta yang tidak dibacakan, kita bisa melihat di WA Group WEG masing-masing atau di website HKBP Kramat Jati. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Horas.
Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Somos
Damai sejahtera yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom untuk kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah untuk kita pada minggu ini tertulis dalam Injil Markus pasal 7 yang dimulai dari ayat 24 hingga ayat 37. Markus pasal 7 ayat 24 hingga ayat 37. Demikian dikatakan. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani, bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar, Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya. Lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik napas dan berkata kepadanya, "Ephata," artinya terbukalah.
Maka terbukalah telinga orang itu dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Topik dalam minggu kita hari ini dikatakan Yesus menjadikan segala-galanya baik. Tentu itu mengingatkan kita kembali sebagai orang percaya yang sudah merasakan di dalam kehidupan kita ada perbuatan yang dilakukan oleh Yesus yang tentu sudah membuat kita dan membawa hidup kita menjadi baik. Dan itu harus kita akui bahwa yang dilakukan oleh Yesus di dalam kehidupan kita adalah baik. Tidak ada yang tidak baik apapun yang sudah dilakukan oleh Yesus di dalam hidup kita. Karena apapun yang kita hadapi di dalam kehidupan kita, jika kita memohon pertolongan kepada Yesus dan tetap mengakui bahwa Yesus dapat melakukannya, maka pengharapan kita akan dijawab oleh Yesus yang membuat hidup kita akan menjadi baik. Dalam arti ada perubahan hidup yang kita rasakan melalui perbuatan yang sudah dilakukan Yesus. Sejak kehadiran Yesus Kristus di tengah-tengah dunia ini, Dia telah menunjukkan dan melakukan segala sesuatu yang baik di dalam kehidupan manusia. Dan tentu tidak ada yang mengatakan bahwa perbuatan yang sudah dilakukan oleh Yesus mendatangkan atau membuat manusia menjadi susah dan menderita, atau mengatakan kedatangan Yesus di tengah-tengah dunia ini membuat manusia merasa kecewa karena dia taat dan mengikut Yesus. Tidak ada orang yang mengatakan seperti itu. Bahkan dari pengakuan kita juga, yang pasti tidak akan ada yang mengatakan bahwa Yesus datang di tengah-tengah dunia ini melakukan sesuatu yang tidak baik. Justru yang dilakukan, yang diperbuat oleh Yesus merubah keadaan hidup manusia, khususnya bagi orang-orang yang tetap menunjukkan kesetiaan dan yang sudah benar-benar merasakan apa makna di dalam hidupnya ketika dia taat tetap mengikut Yesus. Lalu dari perbuatan yang sudah dilakukan oleh Yesus dan benar-benar dirasakan, inilah yang mungkin menjadi dasar munculnya sebuah lagu yang mengatakan bahwa mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar karena sudah merasakan apa yang dilakukan oleh Yesus, maka ada ungkapan yang mengatakan bahwa saya harus mengikut Yesus. Kalau ingkar,
atau tidak lagi mau mengikuti Yesus, berarti tidak akan bisa berubah keadaan dari hidupnya kepada hal-hal yang lebih baik. Karena Yesus datang membuat segala-galanya baik. Jadi yang pasti tidak ada yang mau agar keadaan hidupnya menjadi tidak baik, tetapi berpengharapan berubah dalam keadaan yang lebih baik dan bahkan tetap baik. Lalu perubahan keadaan hidup agar lebih baik dari sebelumnya, yang tentu kita tahu bahwa itu tidak secara otomatis terjadi atau tidak otomatis tercapai di dalam kehidupan setiap orang, yang tentunya perubahan untuk menjadi lebih baik tidak akan secara otomatis terjadi atau tidak hanya menunggu-nunggu. Tentu harus melalui permohonan, melalui pertolongan dari Tuhan Yesus, dan tetap mengakui bahwa Yesus mampu melakukan segala sesuatu yang diharapkan oleh setiap orang percaya kepadanya. Nah, itu berarti kita tidak mau menyerah dengan keadaan hidup yang kita hadapi, supaya tidak mencapai perubahan yang lebih baik lagi. Karena setiap orang berusaha untuk mencari bagaimana supaya keadaan kehidupan itu dapat berubah kepada kehidupan yang lebih baik. Barangkali kita sudah pernah berjuang, berusaha dengan keadaan yang kita alami, kita hadapi dalam kehidupan kita. Lalu sebagai usaha yang kita lakukan agar ada perubahan, namun tidak cukup hanya dengan kekuatan, tidak cukup hanya dengan pikiran, pengetahuan, kemampuan kita sendiri. Tetapi kita harus tetap melalui pertolongan dari Tuhan. Karena Tuhan sendiri tahu ada keterbatasan di dalam kehidupan kita. Keterbatasan untuk berusaha berbuat, berusaha untuk melakukan apa yang kita inginkan. Sebagaimana Tuhan katakan dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 5, karena keadaan kehidupan kita yang tidak mampu itu, maka Tuhan Yesus sendiri mengatakan, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Itu Yesus mengatakan kepada kita manusia, tak tarulahamu agia aha, anggo so mardongaton au. Nah, itu berarti dari ungkapan yang disampaikan oleh Yesus, dia menawarkan kesediaan bagi setiap orang yang memohon pertolongan atau memohon bantuannya. Lalu berjuang, berusaha untuk meraih keadaan yang dialami di dalam hidup melalui pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus. Sebagaimana kita baca, kita dengar tadi yang diberitakan dalam nats khotbah minggu ini. Kita melihat tadi ada dua orang yang berjuang dan selalu berusaha untuk meraih perubahan, tapi perubahan yang dia harapkan, yang dia inginkan bukan dengan kekuatan, bukan dengan pikiran, tetapi dia berusaha melalui pertolongan, perbuatan dari Tuhan Yesus.
Karena mereka menyadari tidak ada kemampuan untuk mencapai apa yang mereka harapkan, apalagi merubah keadaan hidup yang lebih baik. Mereka tidak bisa melakukan itu. Itu yang kita lihat tadi dalam pemberitaan nats ini. Yang pertama, ada seorang perempuan dari Siro Fenisia, perempuan yang tidak pernah mengakui dan percaya kepada Yesus, tetapi sudah pernah mendengar siapa itu Yesus. Sudah pernah mendengar ketika Yesus ada di tengah-tengah dunia ini, apa yang dilakukan oleh Yesus, apa yang diperbuat oleh Yesus. Lalu dari pemahamannya bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh Yesus ternyata merubah keadaan kehidupan manusia, yang tentu juga akan merubah pemikiran, merubah jiwa, merubah hati, termasuk merubah pengakuan hidupnya. Bukan lagi yang ada di dunia ini yang dia akui memperoleh kekuatan, tetapi yang dia akui adalah Tuhan Yesus Kristus. Karena perempuan Siro Fenisia ini orang yang taat menyembah berhala. Kalau dalam bahasa Batak dikatakan dia adalah sadahalak perempuan perbegu, yang taat menyembah berhala-berhala dan tidak pernah menyembah Tuhan Allah, tapi mengetahui ketika kehadiran Yesus di tengah-tengah dunia ini yang sudah banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang baik di dalam kehidupan manusia. Itulah yang merubah pengakuannya menjadi percaya dan ingin mendekatkan diri untuk lebih jelasnya tahu benar siapa itu Yesus. Karena keinginannya untuk melihat siapa itu Yesus itu didasari dengan keadaan dari kehidupannya yang sudah pernah mendengar kabar dan juga mendengar berita-berita dari apa yang dilakukan oleh Yesus. Inilah yang merubah kepercayaannya. Dia percaya kepada Yesus bukan hanya karena ada yang dia harapkan. Bukan hanya karena ada yang diharapkan lalu dia mendekat kepada Yesus. Tetapi memang sudah benar-benar menyerahkan diri dan benar-benar mengaku bahwa Yesus itu adalah anak Allah yang datang di tengah-tengah dunia ini membawa sukacita di dalam kehidupan manusia. Itulah yang dia lakukan. Dia berusaha untuk bisa bertemu dengan Yesus. Kalaupun dalam nats ini tadi dikatakan ketika Yesus datang ke sebuah kota yang bernama Turki, Yesus merahasiakan. Lalu cara Yesus merahasiakan supaya orang tidak tahu dia masuk ke kota itu. Dia masuk ke dalam rumah supaya jangan dilihat, jangan diketahui oleh orang yang ada di sekitar. Tapi perempuan Siro Fenisia itu tetap berusaha untuk bertemu dengan Yesus. Dia berjuang bagaimana saya bisa melihat Yesus. Dan memang dia bisa bertemu dengan Yesus. Dan satu kesempatan yang sangat besar di dalam hidupnya menyampaikan permohonan kepada Yesus apa yang dia minta, agar anaknya perempuan yang kerasukan setan, yang dimasuki oleh setan iblis,
bisa dipulihkan. Kita mungkin memahami bagaimana keadaan dari seorang perempuan Siro-Fenisia ini, mempunyai seorang anak tapi anaknya dirasuki oleh iblis, dirasuki oleh setan. Kalau ada yang dirasuki setan, tentu keadaan hidupnya tidak akan normal. Nah, maka ada istilah orang yang dirasuki setan, biasanya orang mengatakan itu adalah orang apa? Orang gila kan? Kalau tidak benar lagi, ya memang karena ada sesuatu yang merasuki kehidupannya, lalu berbicara tidak normal. Inilah yang dihadapi oleh perempuan Siro-Fenisia ini. Lalu ketika dia hadir di hadapan Yesus menyampaikan permohonan bagaimana sikap Yesus terhadap dirinya, Yesus tahu bahwa memang dia mengharapkan pertolongan. Yesus tidak menolak dan tidak menyuruhnya pergi supaya menjauh dari Yesus, tapi menerima. Karena Yesus tidak pernah menolak setiap orang yang datang kepadanya memohon pertolongan. Dan itu satu kebenaran yang membuktikan bahwa perbuatan Yesus, kehadiran Yesus benar-benar untuk menolong setiap orang, apalagi menjawab setiap permohonan orang yang datang kepadanya menyampaikan permintaan. Bahkan Yesus sendiri mengajak setiap orang yang butuh pertolongan supaya datang kepadanya meminta tolong. Kalau kita pernah baca dalam Injil Matius pasal 11 ayat 28, itu sebuah tawaran yang disampaikan oleh Yesus, dan bukan hanya kepada manusia-manusia pada zaman dulu ketika Yesus bertemu dengan manusia, tetapi kita akui bahwa apa yang disampaikan oleh Yesus tetap berlaku untuk selama-lamanya, menawarkan kepada setiap orang dengan mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Roma hamu tuau hamu akan luja jalan nasora. Asa hupasona kamu. Siapa yang tidak mau datang? Kalau memang membutuhkan pertolongan, membutuhkan supaya Yesus merubah keadaan kehidupannya, ada tawaran yang disampaikan oleh Yesus. Marilah kepadaku semua yang berbeban berat. Lalu Yesus tidak membatasi siapa saja yang boleh datang kepadanya. Adakah kita pernah mendengar larangan dari Tuhan Yesus supaya kita jangan mendekat kepadanya? Tidak ada larangan. Justru mengajak, mengundang. Siapa saja boleh datang kepadanya untuk memohon bantuan. Tetapi semua orang yang berhadapan dengan segala sesuatu, apapun yang dihadapi oleh setiap orang, silahkan datang. Pintu terbuka, saya akan menerima setiap orang yang datang kepada saya memohon pertolongan. Kita melihat, kita memahami apa yang dirasakan oleh perempuan Siro-Fenisia ini tadi. Setelah Yesus mengabulkan permintaannya, permohonannya, dia pasti sudah bersuka cita. Karena setan, iblis yang merasuki anaknya, dikatakan sudah melarikan diri meninggalkan anaknya. Karena memang setan takut kepada Yesus. Setan takut kepada orang percaya. Yesus tidak berani berhadapan dengan Yesus. Itu pernah diberitakan ketika Yesus dibawa oleh roh jahat ke satu bukit. Lalu
iblis setan ini mau mencoba-coba menguasai Yesus. Dan Yesus mengatakan, pergilah engkau, iblis, dari hadapanku. Sembahlah siapa yang patut kamu sembah. Iblis ini, setan ini melarikan diri dari hadapan Yesus. Itulah yang terjadi, yang dialami oleh seorang anak yang sudah merasakan perbuatan merubah keadaan menjadi lebih baik lagi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, lalu yang kedua yang kita lihat, yang merasakan bagaimana besarnya pertolongan dari Tuhan Yesus, yaitu anak seorang yang dikatakan tuli dan gagap. Karena keadaan dan kondisi dirinya berubah total dan bisa menjadi sempurna dan bahkan hidupnya menjadi baik, bisa mendengar dan bisa normal berbicara. Karena penyakit dari yang satu lagi dikatakan selain dari tuli tapi berbicara dengan gagap, itu menjadi berubah dengan baik dari apa yang dilakukan oleh Yesus. Lalu apa yang diperbuat, apa yang dilakukan oleh Yesus dalam merubah keadaan hidup orang yang sudah menerima dan merasakannya? Satu perbuatan yang tidak sulit dilakukan oleh Yesus. Namun bagi kita manusia, sudah pasti hal yang sangat sulit untuk dilakukan seperti itu. Kalaupun ada yang bisa melakukan, ya melalui pertolongan dari para dokter, ya kita syukuri bahwa memang itu adalah perbuatan dari penyertaan Tuhan Yesus. Dan itu sesuatu hal yang baik, karena setiap orang yang merasakan ada perubahan yang baik di dalam kehidupannya itu pasti membuat hidupnya bersukacita, bersenang-senang, dan mengakui bahwa semuanya itu adalah perbuatan dari Yesus. Kalau memang itu benar-benar diakui oleh Yesus. Bahkan kalau kita merasakan apa yang baik, apa yang kita terima, apa yang kita alami, apa yang kita rasakan sebagai orang percaya, tentu itu adalah perbuatan Yesus yang baik di dalam kehidupan kita. Karena kuasa Yesus tidak henti-hentinya melakukan perubahan di dalam kehidupan setiap orang yang datang kepadanya memohon pertolongan, perlindungan. Selalu membutuhkan pertolongan, itulah keadaan kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Tidak ada yang tidak membutuhkan pertolongan dari Tuhan Yesus atau memohon pertolongan dari penyertaan Tuhan Yesus. Tapi kita sebagai orang percaya tentu selalu berpengharapan kepada Yesus agar Dia menyertai kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini untuk mencapai berpengharapan kepada situasi atau keadaan yang lebih baik. Sebagaimana dikatakan dalam topik minggu kita pada hari ini, bahwa kehadiran Yesus, pengakuan kita kepada Yesus, karena Yesus menjadikan segala-galanya baik. Semua baik, tidak ada yang tidak baik dari apa yang dilakukan oleh Yesus dalam kehidupan kita orang percaya. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di sorga, kami kembali hadir di hadapan-Mu untuk mengucap syukur dan terima kasih atas segala penyertaan dan perlindungan Tuhan. Hingga pada saat ini kami tetap dalam keadaan sehat hadir di hadapan-Mu
untuk memuji, memuliakan nama-Mu, serta bersekutu dengan Engkau melalui firman-Mu, yang pada saat ini mengingatkan kami kembali bahwa kehadiran-Mu ya Tuhan di tengah-tengah dunia ini akan merubah keadaan kehidupan setiap orang yang percaya menjadi lebih baik. Itu harus tetap kami akui bahwa tanpa pertolongan, tanpa perlindungan-Mu Tuhan, segala pengharapan kami untuk meraih keadaan hidup yang lebih baik tentu kami tidak akan dapat meraihnya. Tapi hanya melalui perbuatan dan pertolongan-Mu saja. Sehingga membawa kami, mengajak kami untuk tetap setia mengikut Engkau dan percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, itulah yang sudah Kau tunjukkan, Kau lakukan di dalam kehidupan orang yang membutuhkan pertolongan di tengah-tengah kehidupannya. Kami tetap memohon perlindungan dan pertolongan-Mu agar Engkau selalu mau melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati, berikan kekuatan kepada kami semua dalam melakukan semua tugas dan pekerjaan kami yang kami lakukan, sehingga dari pekerjaan-pekerjaan itu kami akan dapat meraih keadaan yang lebih baik. Itulah yang menjadi berkat yang kami terima dari Engkau. Berikan kekuatan, kesehatan kepada kami semua ya Tuhan, agar kami tetap dapat kuat melakukan segala sesuatu yang kami kerjakan di tengah-tengah kehidupan kami setiap harinya. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami juga berdoa buat seluruh jemaat-Mu, dari anak kecil, remaja, pemuda, pemudi, para orang tua, para lansia, supaya Tuhan tetap menyertai, melindungi, memberikan kesehatan, supaya dapat bersuka cita, meraih kekuatan khususnya bagi yang melakukan pekerjaan setiap hari dan yang berpengharapan akan pertolongan-Mu. Kiranya Tuhan dapat menunjukkannya di dalam kehidupan, supaya setiap orang yang akan meraih keadaan itu dapat memperolehnya melalui pertolongan-Mu. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa buat semua saudara-saudara kami yang pada saat ini, jika ada yang masih dalam keadaan sakit, Tuhan tunjukkan kuat kuasa-Mu untuk menolong, menyembuhkan mereka. Karena hanya melalui pertolongan-Mu lah yang kami harapkan untuk dapat memberikan kesembuhan dan kesehatan bagi semua saudara-saudara kami, jemaat-Mu yang mengalami keadaan sulit ataupun yang sakit pada saat ini. Berkati kami semua Tuhan, dan juga semua yang akan kami lakukan, yang akan kami tetap hanya menyampaikan kepada-Mu agar Tuhan menunjukkan jalan yang terbaik, sehingga apapun yang kami inginkan, kami harapkan dapat tercapai melalui pertolongan-Mu. Itulah yang kami inginkan ya Tuhan, kepada semua orang percaya, khususnya bagi semua jemaat-Mu yang percaya kepada-Mu. Tuhan tunjukkan yang lebih baik lagi. Lalu mereka datang di hadapan-Mu untuk mengucap syukur, menyembah, bersyukur kepada-Mu. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat gereja-Mu ini, Tuhan tetap berada di tengah-tengah jemaat-Mu untuk memberikan kehidupan yang lebih baik, menyertai semuanya Tuhan, agar dapat tetap bersuka cita, hadir di hadapan-Mu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan,
Kami juga berdoa buat gerejamu, semua yang akan dilakukan dalam rencana-rencana itu kiranya dapat tercapai, menjadi sukacita bagi kami semua yang dapat merasakan penyertaan perlindungan-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan kembali dari rumah ibadah ini. Kami mohon Tuhan tetap lindungi semua, berikan kesehatan, berikan sukacita, sehingga semua merasakan kebaikan yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami yang kami sampaikan kepadamu di dalam nama anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Mari kita memuji Tuhan sambil memberikan persembahan. Kita bernyanyi dari nyanyian 265 ayat yang pertama.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua. Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, kami yang bertugas dalam melayani pada ibadah Minggu sore ini menyampaikan kepada kita semua, selamat hari Minggu. Shalom. Dengan penuh pujian
yang mau